Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsa Birauda Sabrina. I'm from group 5 and this is our presentation video, and our group will explain about syntax and semantics. Well, I will start from syntax material. The first slide, there is syntax definition. The word syntax comes originally from Greek and literally means a putting together or arrangement. Maksudnya di sini adalah secara umum sintaks berarti seperangkat aturan grammar pada kata atau klausa dalam membentuk kalimat. Biasanya dalam kalimat tertulis maupun percakapan kita melihat elemen sintaks pada kata atau klausa yang biasa kita sebut verb, object, dan subject. The next slide, there is tree diagram. Tree diagrams can be used as the common way to create a visual representation of syntactic structure. We can use the symbols art for article and for noun, NP for noun phrase to label parts of the tree as we try to capture the hierarchical organization of those parts in the underlying structure of phrases and synthesis. So, we can take information in labeled and braketed format. Maksudnya di sini, diagram pohon dapat digunakan sebagai cara umum untuk membuat representasi visual dari struktur sintaktis. Kita bisa menggunakan simbol art untuk artikel, and untuk noun atau kata benda, NP untuk noun phrase atau frasa, kata benda untuk melabeli bagian-bagian pohon ketika kami mencoba menangkap organisasi hierarkis dari bagian-bagian itu dalam struktur frasa dan kalimat yang mendasarinya. Jadi kita dapat mengambil informasi dalam format berlabel dan kurung. And for the example, the words are the girl. The girl is noun phrase, and the for article and girl for noun. In the next slide, actually a sentence consists of NP and VP, and VP consists of verb and noun phrase. Look at this sentence. The girl saw a dog. Sebenarnya, sebuah kalimat terdiri dari NP dan VP, dan VP terdiri dari verb dan NP. Lihat kalimat yang ada di PowerPoint ini. Tree diagram sintaksnya pada kalimat the girl saw a dog bisa dilihat di PowerPoint. The girl adalah noun phrase, and saw a dog adalah verb phrase. The adalah artikel, girl untuk noun, saw untuk verb, and a untuk artikel, dan dog adalah untuk noun. Well, I think enough. Cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. I hope you can understand what I told you last time, and for the next materi will present by my friend Andriawan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang simbol used in syntactic. Nah, jadi beberapa simbol yang digunakan dalam syntactic. Yang pertama ini ada S untuk sentence, ada N untuk noun, ada V untuk verb, ada art untuk article, NP untuk noun phrase, ada VP untuk verb phrase, ada ADG untuk adjective, ada pro untuk pronoun, ada PN untuk proper noun, ada ADV untuk adverb. Selanjutnya ada prep untuk preposition, dan yang terakhir ada PP untuk prepositional phrase. Nah, untuk contoh di sini ada kalimat you will help Mary. Nah, di sini S untuk kalimat ada keseluruhan di paling atas, yaitu sebuah kalimat.
Untuk NP-nya itu yaitu you, kata you adalah NP. Untuk auxiliary-nya adalah kata will. Dan untuk V atau verb-nya itu kata help. Dan untuk VP atau NP selanjutnya PN adalah si orangnya itu, Mary. Ya. Jadi untuk contohnya di sini you will help. Dituliskan dengan simbol-simbol yang ada di sini seperti ini. Selanjutnya ada complement phrase. Complement phrase ini, the word that is used in this example is called a complementizer. C. The role of the user is to introduce a complement phrase or CP. Nah, untuk contohnya dalam kalimat Kathy knew that Mary helped girls. You can use these symbols to analyze complement phrase into a tree diagram. Nah, jadi bisa dianalisis ke dalam diagram berbentuk pohon seperti ini. Nah, di sini ada S. Untuk sentence ada paling di atas. Untuk keseluruhan yaitu Kathy knew that Mary helped girls. Ada VV sama dengan verb dan juga CP. Dan selanjutnya ada CV sama dengan S juga sebagai sentence. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. My name is Liza Wolfa. I want to explain my presentation about semantic from meeting 14. Definition of semantics. Semantics is one of the important branches of linguistics and deals with interpretation and meaning of the words, sentence structure, and symbol. Maksudnya di sini adalah semantik itu merupakan studi tentang makna linguistik, artinya makna kata, frasa, dan kalimat. Sayangnya karena semantik merupakan komponen tata bahasa yang paling kurang dipahami, semantik dapat menjadi salah satu bidang linguistik yang paling sulit dipelajari. Dan bahwa belum ada yang mengembangkan teori yang komprehensif dan otoritatif tentang makna linguistik. Meskipun demikian, kita dapat membahas beberapa fenomena yang dianggap termasuk dalam domain semantik dan beberapa teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskannya. The next slide. Semantic is interested in number one, how meaning work in language. The study of semantics look at how meaning work in language, and because of this it often knows native speaker intuition about the meaning of word and phrase to base research on. We all understand semantics already on a subconscious level. It how we understand the other way we speak. Maksudnya di sini semantik tertarik pada yang pertama itu bagaimana makna bekerja dalam bahasa. Studi tentang semantik melihat bagaimana makna bekerja dalam bahasa dan oleh karena itu sering menggunakan intuisi penutur asli tentang arti kata, frasa, dan mendasarkan penelitian. Kita semua sudah memahami semantik pada tingkat bawah sadar. Itulah cara kita memahami satu sama lain saat kita berbicara dalam bahasa Inggris. Okay, I think it's enough. And the next presentation dilanjutkan oleh Citra. Terima kasih. Bye-bye. Jadi di sini ada dua tipe semantik, yaitu semantik konotatif dan semantik denotatif. Untuk semantik konotatif sendiri adalah ketika sebuah kata menyarankan sekumpulan asosiasi atau merupakan saran imajinatif atau emosional yang terhubung dengan kata-kata. Sementara pembaca dapat berhubungan dengan asosiasi tersebut. Jadi itu kayak mewakili makna kiasan. Biasanya kayak penyair atau di puisi-puisi itu menggunakan jenis semantik ini.
Untuk semantik denotatif adalah semantik yang menyarankan arti harfiah, eksplisit atau kamus dari kata-kata tanpa menggunakan makna yang terkait. Itu juga menggunakan simbol-simbol dalam tulisan yang menyarankan ekspresi penulis seperti tanda seru, tanda kutip, tanda titik dua, dan lainnya. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya kayak his mother had a nicer smell than his father. Nah, maksudnya di sini itu dia itu mengungkapkan kalau misalnya si ibunya ini memiliki bau yang lebih enak daripada ayahnya. Maksudnya dia itu lebih menyukai ibunya daripada ayahnya. Jadi menunjukkan bukan makna yang sebenarnya. Untuk contoh yang kedua, when we have several of this mortal coil. Nah, di sini mortal coil itu menunjukkan kehidupan. Dia itu makna konotatif yang menunjukkan kehidupan karena membandingkan kematian dengan tidur. Namun mereka menggunakan kumparan dalam koneksi yang berbeda, yang berarti serangkaian spiral yang bergabung bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jermiati and I want to presentation about function of semantic. The purpose of semantic is to propose exact meaning of words and paras and remove confusion which might lead the readers to believe a word has many possible meanings. Besides, semantic enable the readers to explore a sense of the meaning because if we remove or change the place of the single word from the sentences, it will change the entire meaning of, or else the sentences will become anomalous. Thank you.